Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fitria. Izinkan saya menjelaskan tentang pengertian kompetensi dasar dan kompetensi isi dan beberapa rangkuman materi yang sudah saya rangkum. Baik dimulai dari yang pertama, yaitu pengertian kompetensi dasar dan kompetensi inti. Baik, pengertian kompetensi dasar dan kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasional standar kompetensi lulusan SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran dan mengenaikan kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan, afektif, kognitif, dan fisikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah atau kelas dan mata pelajaran yang ada di sekolah. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada KI yang harus dikuasai. Pertama, pendidik kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri-ciri dari suatu mata pelajaran tersebut. Lalu, makna kompetensi isi yaitu kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatkan usaha peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal, berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. Kompetensi inti 1 K1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Kompetensi inti 2 KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Kompetensi inti 3 KI3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Kompetensi inti 4 KI4 untuk kompetensi inti keterampilan. Kompetensi inti yaitu dalam setiap kompetensi inti yang dipelajari oleh peserta didik memiliki gambaran yang memuat semua aspek pengetahuan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh peserta didik, seperti aspek kognitif dalam bentuk pemahaman terdapat informasi yang diterima, afektif dalam bentuk sikap yang bertujuan agar peserta didik memiliki rasa tanggung jawab terhadap sikap yang lebih baik, dan aspek psikomotor yang tertera pada keterampilan agar peserta didik mempunyai atau menyalurkan berbagai kreativitas untuk menciptakan suatu hal yang baru. Kompetensi inti dijabarkan pada kompetensi dasar yang harus dicapai dan berlaku secara nasional. Kompetensi inti bukan untuk diajarkan dan diharapkan atau dihafalkan, tetapi untuk dibentuk melalui berbagai tahapan proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang relevan dan sebagai pegangan bagi peserta didik bahwa dalam mengajarkan mata pelajaran ada pesan-pesannya yang terkandung dalam materi-materi tersebut. Kompetensi dasar yaitu merupakan hal yang penting bagi setiap perangkat pendidik karena melalui kompetensi dasar setiap proses pelajaran dapat tersusun dan terancang atau tercerna dengan baik sebagai tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik pula. Selain itu, KD dalam setiap mata pelajaran telah disesuaikan dengan karakter peserta didik pada umumnya, agar peserta didik dapat memahami secara baik.
ada hubungan antara kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Itu apa? Hubungannya antara kompetensi inti dan kompetensi dasar diantaranya adalah saling berkesinambungan, di mana kompetensi dasar dibuat karena adanya kompetensi inti sebagai acuan, sedangkan kompetensi dasar sebagai alat atau kontennya. Ketika tidak ada kompetensi inti, maka tidak akan ada juga kompetensi dasar, sedangkan keduanya berkedudukan sama-sama untuk dapat terlaksana dalam pelajaran yang baik sesuai dengan kurikulum 2013. Jadi, hubungan antara keduanya sangatlah penting. Gunanya apa? Dapat menjalankan pelajaran yang baik sesuai dengan kondisi dan keadaan siswa yang ada di suatu atau satuan sekolah. Lalu kita masuk ke materi kelas, yaitu pada bab ta'aruf. Kompetensi Arab MTS kelas 7 semester 1, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, satu percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaan yang memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi seni budaya terkait fenomena yang terjadi tanpa mata, mengeluh, menyaji, dan menalarkan dalam ranah konkret atau menggunakan, menguraikan, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ramah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya, yaitu sama dalam sudut pandang teori. Lalu ada kedudukannya. Kedudukan KD Arab MTS kelas 7 semester 1 3.1 memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, makna, dan gramatikal dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema ta'aruf yang melibatkan tidak tuntut memperkenalkan diri sendiri dan orang lain, menanyakan asal, negara, daerah dengan menggunakan kata tanya, min aina, atau hal. 3.2 menganalisis gagasan dari teks sederhana berkaitan dengan tema at-ta'aruf dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, yaitu al-khobar atau mubtada, domir. 4.1 memonstrasikan tidak tutup memperkenalkan diri dan orang lain, menanyakan asal, negara, daerah dengan menggunakan kata tanya, min aina, atau hal, baik secara lisan maupun tulisan juga. 4.2 menyajikan hasil analisis gagasan teks sederhana yang berkait dengan tema ta'aruf dengan bentuk memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, mubtada, khobar, atau domirnya. 4.1 memonstrasikan tidak tutup memperkenalkan diri sendiri dan orang lain, menanyakan asal, negara, daerah dengan menggunakan kata tanya, min aina, atau hal, baik secara lisan maupun tulisan juga. 4.2 menyajikan hasil analisis gagasan teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf dengan bentuk memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, yaitu mubtada dan khobar dan domirnya. Deskripsi KD. Siswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur bahasa, yaitu bunyi, kata, makna, dan gramatikal yang berkaitan dengan tema
ta'aruf yang tidak melibatkan, tidak tutur memperkenalkan diri dan orang lain, dan menanyakan asal negara daerah dengan menggunakan kata tanya hal. Min aina, siswa diharap memiliki pengetahuan dan keterampilan di dalam menganalisis dan menyajikan gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema ta'aruf dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, yaitu al-khobar, mubtada, dan domirnya. Lalu ada cakupan materi yang terdapat pada rumusan KD3, yaitu 3.1 memahami fungsi sosial, struktur teks, dan bunyi kebahasaan, yaitu bunyi, kata, makna, dan gramatikal dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema ta'aruf yang melibatkan tidak tutur memperkenalkan diri dan orang lain, menanyakan asal negara daerah dengan menggunakan kata tanya hal. Min aina dalam buku MTS kelas 7 yang sesuai dengan KM A183 sesuai seperti dalam KD buku yang saya amati terdapat teks sederhana. Dalam teks sederhana tersebut menceritakan kepada siswa-siswi keluarga dimulai dari pengenalan diri, jumlah anggota keluarga, dan pengenalan daerah, pengenalan profesi anggota keluarga masing-masing, sehingga kegiatan yang biasa atau yang bisa dilakukan keluarga tersebut. Lalu, cakupan materi yang terdapat pada rumusan KD3 juga, yaitu 3.2 menganalisis gagasan dari teks sederhana berkaitan dengan tema at-ta'aruf dengan memperhatikan bentuk, makna, fungsi, susunan gramatikal, mubtada khobarnya, dan domirnya. Dalam materi ini terdapat dalam buku yang sesuai dengan KM 183 sudah menjelaskan tentang mufradat dan mubtada khobarnya. Penjelasan di atas ini mengajak siswa untuk memberikan gagasan atau mengenai pertanyaan yang sesuai dengan teks sederhana di atas dengan menentukan benar atau salah dalam mufradat dan khobarnya tersebut. Dalam penjelasan ini mengajak siswa untuk kembali membaca dan pastinya lebih memahami isi bacaan yang di dalamnya tidak sekedar hanya membaca sesuai dengan KD yang berlaku, di mana diharapkan siswa dapat memahami bentuk, makna, dan fungsi dari susunan teks dan unsur gramatikalnya. Lalu, cakupan materi yang terdapat pada rumusan KD4 yaitu 4.1 mendemonstrasikan tidak tutur memperkenalkan diri dan orang lain, menanyakan asal negara atau daerah dengan menggunakan kata hal. Min aina baik secara lisan maupun tulisan dalam materi selanjutnya pada KD ini. Salah satunya terdapat hiwar antara dua orang, dan setelah siswa membaca bersama percakapan tersebut, siswa diminta untuk maju ke depan bersama dengan temannya menggunakan contoh sebagai percakapan di atas. Cakupan materi yang terdapat pada rumusan KD4 4.2 menyajikan hasil analisis gagasan teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf dengan bentuk memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, domir, mubtada, atau khobar. Dalam materi selanjutnya, siswa diminta untuk membentuk macam-macam teks dengan berkelompok. Sebelumnya, di dalam buku dijelaskan jenis-jenis teks dan contohnya, sehingga siswa sendiri mampu untuk mengikuti karena sudah terdapat contohnya sebelum membuat juga dalam buku panduan yang sesuai dengan KM A183. Ini siswa diberikan pemaparan tentang arti dari sebuah teks yang ada, sehingga siswa bisa menyampaikan gambar dan bisa membedakan jenis-jenis teks yang ada. Lalu, ada kemampuan siswa setelah belajar bab ini atau dalam menggunakan KD
KI dan KD 3. Kemampuan siswa setelah mempelajari tema berdasarkan KI dan KD-nya. Siswa dapat menambah wawasan tentang kosakata, mufradat siswa, dan siswa lebih mengenal lingkungan yang terdapat dalam sekitarnya, bersosial dengan tema menambah wawasan bahasa Arab melalui kehidupan sehari-hari. Dalam buku juga dijelaskan dengan adanya struktur bahasa Arab dan lebih mengenal tentang fi'il mudhore dan menggunakan kata ana, huwa, dan lain-lain. Dan siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan di dalam menganalisis analisis gagasan dari teks sederhana itu. Baik, kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.